Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video pembelajaran matematika. Saya Anissa Fitri Mita dari MTSN 2 Sumbawa. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan yang ada di kelas 8 MTS 1 SMP pada semester 1. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang pola bilangan? Sebenarnya pola bilangan ini bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, misalkan ada permasalahan seperti ini. Setiap tahun penduduk di Kabupaten Sumbawa bertambah 2 kali lipat. Jika tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa ada 3.000 jiwa, maka berapa jumlah penduduk di Sumbawa pada tahun 2023? Nah, permasalahan ini salah satunya bisa diselesaikan dengan konsep pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki pola dan aturan tertentu yang teratur. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa melakukan analisis secara sederhana. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tentang pola bilangan. Contoh yang pertama, ada susunan bilangan terdiri dari 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Nah, 7 ini bisa kita sebut dengan suku pertama, kemudian 11 ini sebagai suku kedua, 15 sebagai suku ketiga, 19 sebagai suku keempat. Nah, kira-kira setelah 19 ini ada bilangan berapa yang muncul di situ? Nah, jika dilihat dari pola bilangannya, suku kedua itu diperoleh dengan menjumlahkan suku pertama dengan 4. Jadi 11 itu diperoleh dengan menjumlahkan 7 dengan 4. Kemudian 15 diperoleh dengan menjumlahkan 11 dengan 4. Dan begitu seterusnya, ada pola dan aturan yang teratur pada bilangan ini. Berarti setelah 19 itu bilangannya adalah 19 ditambahkan dengan 4, yaitu 23. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ada barisan bilangan 10, 20, 40, 70, dan 110. Coba kita amati bersama. Dari 10 ke 20 itu ditambahkan 10. Dari 20 ke 40 ditambahkan 20. Nah, dari 70 itu diperoleh dengan menjumlahkan 40 dengan 30. Kemudian 70 ke 110 itu dijumlahkan 40. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, ternyata penjumlahannya tidak tetap seperti yang di contoh nomor 1. Kalau di nomor 1 tadi, setiap suku tetap dijumlahkan dengan 4. Nah, namun ini pada contoh kedua, ternyata polanya berbeda. Penjumlahannya 10, 20, 30, 40. Nah, dari analisis ini berarti setelahnya, bilangan setelahnya yaitu dengan menjumlahkan 110 dengan 50. Dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di suku pertama ada 5, kemudian suku kedua ada 10, suku ketiga 20, 40, dan 80. Nah, kita analisis secara sederhana. Dari 5 ke 10, kalau kita perhatikan itu dikalikan 2. Kemudian dari 10 ke 20 juga dikalikan 2. 20 ke 40 juga dikalikan 2. Ternyata pola bilangannya setiap suku itu dikalikan 2. Berarti bilangan setelah 80 di sini akan muncul 160. Kemudian kalikan 2 lagi 320, dan begitu seterusnya. Nah, lanjut ya, ada beberapa contoh pola bilangan yang sering muncul bakal kita temui. Pertama, pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Rumus umumnya UN sama dengan 2N dikurangi 1. UN ini berarti suku ke N. N-nya ini bisa kita ganti. Nah, rumus ini untuk mempermudah kita mencari suku yang lebih banyak. Contohnya, misalkan kalau kita mau mencari suku ke 2000 dari pola bilangan ganjil, maka tinggal kita substitusikan N-nya dengan 2000. Berarti suku ke 2000 itu sama dengan 2 dikali 2000 dikurang 1. Nah, rumus ini untuk mempermudah supaya kita tidak perlu mendaftar semua barisan bilangannya hingga ke barisan ke 2000. Yang kedua ada pola bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan 2 dikali N.
Contoh yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Barisan bilangannya 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan 1/2N dikalikan N min 1. Untuk rumus pola bilangan segitiga, sebenarnya ini kita peroleh dari rumus luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Nanti bisa dicari sendiri ya di buku BSE-nya masing-masing. Yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Bilangannya 1, 4, 9, 16. Nah, rumus umumnya yaitu UN sama dengan N kuadrat. Nah, tentu kita tahu ya, N kuadrat ini sebenarnya berasal dari rumus luas persegi dengan panjang sisi N. Yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Bilangannya 2, 6, 12, 20, 30. Rumus umum untuk pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, sebenarnya ini juga sama untuk pola bilangan persegi panjang. Rumus umum suku ke N-nya diperoleh dari luas persegi panjang dengan panjang N dan lebar N plus 1. Yang terakhir, yang keenam, pola bilangan Fibonacci. Barisan bilangannya yaitu suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga 2, kemudian 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci ini memiliki pola yang sedikit unik. Bilangan atau suku setelahnya itu diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Contoh, di suku ketiga itu adalah 2. 2 itu diperoleh dengan menjumlahkan 1 ditambah 1. 1 yang ada di suku kedua dan 1 yang ada di suku ke 1. Kemudian coba kita perhatikan di situ ada 8. 8 itu merupakan suku ke-6. Nah, 8 ini diperoleh berarti dengan menjumlahkan suku ke-5 dengan suku ke-4, yaitu 5 ditambahkan 3. Nah, berarti kalau kita lihat setelah 13 berarti ada bilangan yaitu dengan menjumlahkan 13 dengan 8. Jadi setelah 13 itu ada bilangan 21. Begitu seterusnya. Nah, sampai di sini dulu ya materi untuk pola bilangan. Supaya kita bisa lebih memahami lagi, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di slide ini. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi sedikit materi pembelajaran tentang pola bilangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.